Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandito Dimitri Irzaki, NIM 2022-293. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pemahaman tentang tujuan dan pedoman pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya membawa kita pada perubahan mendasar cara negara memandang kejahatan, pelaku, korban, dan masyarakat karena undang-undang ini tidak hanya memperbarui pasal-pasal lama peninggalan kolonial, tetapi sekaligus memperbaiki filosofi dasar pemidanaan kita yang selama beberapa dekade berlalu tergantung pada pendekatan retributif yang memposisikan hukum sebagai balas dendam negara terhadap pelaku. Sehingga pemidanaan sering hanya menekankan aspek pembalasan dan mengabaikan dimensi sosial, psikologis, moral, dan kemanusiaan yang seharusnya menjadi bagian penting dari sistem hukum pidana modern. Dalam kerangka inilah UU Nomor 1 Tahun 2023 merumuskan bahwa pemidanaan bukan hanya sarana memberikan penderitaan, tetapi alat untuk mencapai keseimbangan, memulihkan keadaan, melindungi masyarakat, dan membina pelaku agar kembali dapat hidup sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Sehingga pemidanaan yang dijatuhkan hakim harus selalu diarahkan pada tujuan yang lebih luas dari sekedar menghukum. Dan disinilah esensi pembaruannya. Negara mengakui bahwa sebuah hukuman tidak akan pernah benar-benar adil jika dijatuhkan tanpa mempertimbangkan nilai kemanusiaan, serta dampaknya bagi kehidupan sosial. Tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengandung pesan bahwa negara harus lebih berhati-hati dalam menggunakan pemidanaan. Sebab pidana adalah sarana paling keras yang dimiliki negara. Dan karenanya tidak boleh digunakan secara berlebihan, tidak proporsional, atau tanpa mempertimbangkan konteks personal, sosial, dan moral. Oleh karena itu, undang-undang ini menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah tindak pidana, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan membawa rasa keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Karena kejahatan tidak hanya merusak satu orang, tetapi merusak jaringan sosial yang lebih luas. Pemidanaan harus dipahami sebagai instrumen untuk memperbaiki keadaan yang telah rusak akibat tindak pidana, bukan untuk memperburuk hidup pelaku tanpa alasan, dan bukan pula untuk sekedar memberi citra bahwa negara bertindak tegas. Tujuan pemidanaan harus selalu menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara, sehingga putusan tidak semata-mata didasarkan pada ancaman pasal, tetapi mempertimbangkan apakah pidana yang dijatuhkan benar-benar mencapai tujuan yang diharapkan oleh undang-undang. Pemahaman ini penting karena dalam praktiknya terlalu banyak putusan pidana tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan, seperti hukuman yang terlalu ringan untuk perbuatan yang jelas-jelas merugikan masyarakat luas, atau hukuman yang terlalu berat untuk pelaku yang sebenarnya dapat diperbaiki melalui pendekatan non-pemenjaraan. Untuk mencegah hal-hal seperti itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkenalkan pedoman pemidanaan yang lebih rinci, yang mengatur parameter-parameter yang harus dipertimbangkan hakim ketika menjatuhkan pidana. Antara lain, tingkat kesalahan pelaku, motif, tujuan perbuatan, cara melakukan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, keadaan diri pelaku, usia, latar belakang sosial, keadaan korban, kontribusi korban terhadap tindak pidana, sikap pelaku setelah perbuatan, dan kemungkinan pelaku untuk memperbaiki diri. Pedoman seperti ini dibutuhkan agar pemidanaan tidak lagi didasarkan pada intuisi atau pengalaman subjektif semata, tetapi mengacu pada kerangka yang jelas dan transparan, sehingga putusan yang dijatuhkan hakim lebih terstruktur, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan disparitas yang tidak perlu.
Selama ini, disparitas putusan menjadi salah satu kritik yang sering dilontarkan masyarakat terhadap peradilan pidana. Karena dua perkara yang mirip dapat menghasilkan dua putusan yang sangat berbeda, hanya karena perbedaan hakim atau perbedaan suasana emosional dalam proses persidangan. Dan pedoman pemidanaan lahir untuk mengurangi ketidakkonsistenan tersebut. Lebih dari itu, pedoman pemidanaan juga menunjukkan bahwa negara ini memastikan bahwa setiap putusan pidana memiliki dasar moral dan rasional yang kuat. Karena pemidanaan yang baik bukan hanya sesuai hukum, tetapi juga masuk akal, proporsional, dan dapat dijelaskan kepada masyarakat. Oleh karena itu, hakim tidak boleh lagi menjatuhkan pidana tanpa menguraikan secara jelas alasan pemidanaan. Karena itu akan menghambat akuntabilitas dan menciptakan ruang gelap dalam praktik peradilan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengarahkan bahwa pidana tidak harus selalu berarti penjara. Sebab penjara bukan satu-satunya cara mencapai keadilan. Bahkan dalam banyak kasus, penjara justru memperburuk situasi, baik pelaku maupun masyarakat. Karena penelitian selama puluhan tahun menunjukkan bahwa pemenjaraan jangka pendek sering tidak efektif dalam mengubah perilaku, dan lembaga pemasyarakatan yang terlalu penuh justru membuat pelaku semakin sulit memperbaiki diri. Negara kemudian memperkenalkan sebagai jenis pidana baru seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda yang diperluas. Sehingga hakim memiliki lebih banyak pilihan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih sesuai dengan tujuan pemidanaan. Pendekatan ini sejalan dengan tren global, di mana negara-negara mulai beralih dari pendekatan pemenjaraan yang kaku ke arah pemidanaan yang lebih fleksibel, humanis, dan efektif. Selain itu, pedoman pemidanaan juga memuat dasar-dasar yang menunjukkan bahwa pemidanaan tidak boleh dilakukan secara kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat pelaku. Bahkan jika pelaku melakukan kejahatan serius. Prinsip ini menegaskan bahwa negara tidak boleh jatuh ke dalam logika balas dendam yang membabi buta. Karena pemidanaan harus dilakukan dengan tetap menjaga martabat manusia sebagai pusat dari sistem hukum. Penghormatan terhadap martabat manusia inilah yang kemudian menuntut hakim untuk mempertimbangkan kondisi individual pelaku. Apakah ia memiliki tanggungan keluarga, apakah ia masih muda, apakah ia dapat dibina, apakah tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan terpaksa, serta keadaan-keadaan yang lain yang menunjukkan bahwa pelaku masih memungkinkan memperbaiki diri. Seluruh pedoman ini juga mengarahkan hakim untuk selalu mempertimbangkan korban. Karena dalam sistem lama, korban seringkali menjadi pihak yang paling terpinggirkan. Bahkan tidak jarang hilang dalam proses peradilan yang terlalu fokus pada hubungan antara negara dan pelaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mendorong pemidanaan yang memulihkan korban, baik melalui ganti rugi, permintaan maaf, maupun tindakan konkret lain yang dapat memulihkan keadaan korban. Hal ini sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif yang mulai berkembang dalam berbagai sistem hukum, yang memandang bahwa pemidanaan tidak boleh hanya memfokuskan diri pada pelaku, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan dan penderitaan korban. Dengan demikian, tujuan dan pedoman pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mencerminkan upaya pembaruan yang komprehensif dan mendalam, di mana pemidanaan seharusnya menjadi sarana mencapai keadilan substantif, bukan sekedar efek formal dari proses hukum. Undang-undang ini ingin memastikan bahwa setiap pidana benar-benar memiliki alasan, manfaat, dan tujuan, serta tidak justru menciptakan masalah baru.
Seluruh konsep ini menggambarkan bahwa Indonesia sedang bergerak menuju sistem pemidanaan yang lebih modern, lebih manusiawi dan lebih adil, yang tidak lagi menjadikan penjara sebagai solusi serbaguna, tetapi memberi ruang bagi pembinaan, pemulihan, dan keseimbangan. Pada akhirnya, tujuan dan pedoman pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 hadir untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan proses penegakan hukum mencerminkan nilai-nilai yang ingin menjaga negara, kemanusiaan, keadilan, proporsionalitas, dan masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Lebih jauh lagi, tujuan dan pedoman pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 sebenarnya membuka kemungkinan bagi pembentuk undang-undang dan penegak hukum untuk membangun sebuah budaya pemidanaan yang lebih matang, di mana setiap proses menjatuhkan pidana tidak hanya menjadi respon terhadap perbuatan yang dianggap melanggar nilai, tetapi juga menjadi mekanisme yang mampu membangun kembali relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dan ini berarti bahwa pertimbangan-pertimbangan moral, etis, sosial, ekonomi, bahkan psikologis tidak dapat dipisahkan dari proses pemidanaan, dari proses penghukuman, sebab pidana bukan semata tindak memaksa yang negara melainkan tindakan memaksa dari negara, melainkan sebuah proses sosial yang memiliki dampak luas pada individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga tujuan pemidanaan dalam KUHP baru semakin tegas menolak pendekatan retribusi murni yang dulu sangat dominan, dan mulai bergerak menuju model keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanusiaan, antara pembalasan dan perbaikan, antara perlindungan masyarakat dan reintegrasi pelaku. Dan hal ini dapat terlihat dalam rumusan dalam pasal 52 yang mengatur bahwa pemidanaan tidak dimaksud untuk merendahkan martabat manusia, tidak bertujuan menimbulkan penderitaan, dan tidak diarahkan untuk membalas dendam, melainkan diarahkan untuk mencegah terulangnya pelanggaran, menyelesaikan konflik sosial, memulihkan keseimbangan, dan mendamaikan pelaku dengan korban dan masyarakat, sebuah konstruksi yang jika dijalankan secara konsisten dapat membantu mengurangi budaya over criminalization, over penalization, dan selama ini sering dikritik oleh para akademisi hukum pidana, terutama karena kecenderungan aparat penegakan hukum untuk menjadikan pidana penjara sebagai jawaban utama atas segala bentuk pelanggaran. Padahal penjara pada banyak kasus justru tidak efektif, tidak efisien, dan tidak proporsional, terutama untuk pidana ringan, tindak pidana tanpa korban langsung, atau tindak pidana yang lebih tepat ditangani dengan mekanisme administratif maupun perdata. Selain itu, pedoman pemidanaan dalam pasal 52 KUHP baru memberikan daftar lebih detail mengenai faktor-faktor yang wajib dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan putusan, seperti motif, tujuan, sikap batin, cara melakukan tindak pidana, riwayat hidup, dan kondisi sosial ekonomi pelaku, tingkat ancaman atau dampak terhadap korban, adanya keinginan untuk memperbaiki keadaan hingga memungkinkan pelaku dapat memperoleh pembinaan tanpa penjara. Dan daftar ini sesungguhnya menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menginginkan hakim untuk benar-benar melakukan penilaian nalar, bukan sekedar mengikuti beratnya ancaman pidana yang tercantum dalam pasal-pasal delik. Sebab KUHP baru memang mencoba mendorong hukum pidana yang lebih bersifat individualisasi, yaitu penghukuman yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan konkret pelaku, bukan sekedar beratnya delik sebagaimana tercantum dalam rumusan delik. Dan prinsip ini sebenarnya berakar dari pemikiran klasik Utrecht maupun Muladi yang sudah sejak dahulu mendorong pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Sehingga ketika pedoman ini diterapkan,
Hakim akan didorong untuk lebih banyak menjelaskan alasan-alasan pemidanaan secara lebih transparan, akuntabel, dan terukur, bukan lagi memutuskan dengan pendekatan template. Jika dilihat lebih mendalam, rumusan tujuan dan pedoman pemidanaan ini justru memperkuat relevansi pendekatan restoratif justice dalam sistem hukum Indonesia. Karena KUHP baru secara eksplisit menyinggung penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan sebagai bagian dari tujuan pemidanaan, yang berarti bahwa konsep seperti mediasi penal, keadilan restoratif, penyelesaian berbasis komunitas, hingga pemberian ruang memanfaatkan antara korban dan pelaku dapat dijadikan dasar pertimbangan yang sah dalam menjatuhkan pidana. Suatu hal yang pada KUHP kolonial sebelumnya tidak memiliki legitimasi normatif yang kuat, sehingga aparat penegak hukum kerap ragu untuk mengambil pendekatan non-penjara meskipun kasusnya memungkinkan. Dan konteks inilah KUHP baru sebenarnya membuka jalan bagi perkembangan pola penghukuman yang tidak hanya menghukum tetapi juga memperbaiki relasi sosial, menurunkan angka residivisme, dan mengurangi beban sistem pemasyarakatan yang selama ini puluhan tahun berada dalam kondisi penuh sesak, over capacity. Kondisi yang sudah menjadi masalah struktural dan menimbulkan dampak buruk terhadap efektivitas pembinaan narapidana. Pedoman pemidanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi sangat penting ketika dikaitkan dengan model pemidanaan proporsional yang kini menjadi salah satu prinsip penting dalam hukum pidana modern. Karena KUHP baru menekankan bahwa pidana harus sebanding dengan tingkat kesalahan dan tidak boleh melampaui batas kemanusiaan. Sehingga hakim kini dituntut untuk menjelaskan secara rinci alasan mengapa sebuah pidana layak dijatuhkan, bagaimana tujuan pemidanaan dapat dicapai melalui pilihan pidana tertentu, serta sebagai keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat dijaga. Dan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana di berbagai negara seperti Belanda, Jerman, dan Norwegia yang menggunakan model penjatuhan pidana berbasis proportionality dan legitimasi, yaitu pendekatan yang menilai tidak hanya apa yang dilakukan pelaku, tetapi mengapa ia melakukannya, apa dampaknya, bagaimana konteks sosialnya, dan bagaimana pidana dapat menciptakan perbaikan, bukan sekedar penderitaan. Lebih dari itu, KUHP baru melalui pedoman pemidanaan juga memperkuat konsep ultimatum remedium secara lebih tegas, yakni bahwa pidana seharusnya menjadi jalan terakhir setelah upaya non-penal terbukti tidak efektif atau tidak memadai. Sebuah doktrin yang praktik sebelumnya sering diabaikan karena tekanan sosial untuk menghukum, tekanan media, serta budaya aparat yang terbiasa mengandalkan penjara sebagai respon utama. Padahal pendekatan ultimatum remedium justru memberikan ruang bagi negara untuk lebih efisien dan rasional dalam menggunakan hukum pidana. Karena tidak semua persoalan membutuhkan pemidanaan dan tidak semua pelaku membutuhkan penjara, apalagi tindak pidana yang bersifat administratif, ekonomi, atau sosial yang lebih tepat ditangani dengan mekanisme denda, rehabilitasi, pembinaan, atau bahkan tindakan non-yudisial. Pada titik ini, penting juga dipahami bahwa tujuan pemidanaan menurut UU Nomor 1 Tahun 2023 memiliki dimensi filosofis, sosiologis, dan yuridis, sebab KUHP ini disusun dengan semangat dekolonisasi hukum pidana, yaitu menghapus dominasi nilai-nilai hukum kolonial yang selama puluhan tahun membuat sistem pemidanaan Indonesia lebih menekankan pada aspek pembalasan dan kepastian normatif, tetapi kurang memberikan ruang bagi rekonstruksi sosial dan pemulihan. Dan karena itu, rumusan tujuan pemidanaan dalam KUHP baru diharapkan dapat menjadi alat untuk mengarahkan paradigma baru pemidanaan Indonesia,
menuju keadilan lebih manusiawi, kontekstual, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, terutama sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang pada dasarnya menolak segala bentuk penghukuman yang merendahkan martabat manusia. Sekian, terima kasih.